Sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu nasabah BCA yang kami hormati, selamat datang dalam acara Wealth Inspiration Webinar BCA House View Februari 2025. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah bergabung di acara pada sore hari ini. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Saya Syahnas, selaku moderator dari BCA yang akan memandu acara pada sore hari ini sampai dengan selesai. Acara hari ini merupakan persembahan kepada Bapak Ibu yang selama ini telah setia menjadi nasabah BCA, dan saat ini kita akan bersama-sama menyimak update-update apa saja yang ada pada BCA House View Februari 2025. Melalui House View yang telah diterbitkan BCA setiap bulannya, kami berharap agar senantiasa dapat menyajikan informasi terupdate mengenai pandangan BCA terhadap analisa market dan kelas aset yang sesuai dengan kondisi pada saat ini. Selanjutnya, saya mengundang Bapak Richie Norbertandia, CFA, selaku Vice President Wealth Management BCA, untuk dapat berbincang-bincang, memberikan informasi mengenai BCA House View Februari 2025. Selamat sore, Bapak Richie. Gimana Selamat nih sore, kabarnya, Pak? Shanas. Kabar baik dan selamat sore kepada Bapak Ibu semua. Semoga sehat selalu. Amin, puji Tuhan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu ya, Pak. Amin. Terima kasih banyak Pak Ricci sudah berkenan hadir di sore hari ini untuk berbincang-bincang dan juga sharing-sharing nih kepada kami mengenai update-update apa saja yang ada di BCA House View periode Februari 2025 ini. Oke, kalau gitu langsung saja ya Bapak Ibu, pasti semuanya sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan dari Bapak Ricci. Sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu, apabila memiliki pertanyaan, bisa langsung menuliskan di kolom Q&A yang ada di bawah layar Bapak Ibu sekalian. Nanti saat sesi tanya jawab, pertanyaan yang terpilih akan saya teruskan kepada Bapak Ricci selaku pembicara kita. Baik, Pak Ricci, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Shanas. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat sore dan selamat datang kepada Bapak Ibu semua, nasabah tercinta BCA, kepada Bapak Ibu di kantor pusat, kantor wilayah, maupun di kantor cabang. Terima kasih atas kehadirannya dan semoga sesi hari ini bisa bermanfaat. Bapak Ibu, saya izin untuk share screen saya. Baik. Harusnya sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Saya izin untuk langsung mulai Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mulai saya ingin sedikit bercerita dulu tentang gambar ini. Saya yakin Bapak Ibu langsung tahu ini gambar tentang apa atau tentang siapa ya. Ya, tidak lain dan tidak bukan ini adalah Donald Trump Bapak Ibu. Ketika Donald Trump dilantik ya, bahkan belum dilantik sudah banyak gitu ya perubahan-perubahan kejadian, dan ketika dilantik sampai hari ini tidak berhenti-berhenti, selalu ada aja gebrakannya gitu ya di Twitter, tapi ya di X ya. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu dan akan kita jabarkan lebih detail lagi hari ini. Eh, Sebelum kita mulai lebih detail Bapak Ibu, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang TAA atau Tactical Asset Allocation. Ini adalah sebuah bisa dikatakan barometer atau pandangan Wealth Panel member BCA tentang beberapa aset kelas. Ada 6 sub aset kelas, yaitu cash or deposit. Sekarang ratingnya, positioningnya adalah slightly overweight. Ya, kalau netral itu artinya sesuai dengan portfolio Bapak Ibu, sesuai dengan risk profile atau kita sebut dengan donat ya, pembagian aset allocation itu sesuai normal-normal aja. Ya, tapi sebagai contoh, misalnya Bapak Ibu adalah nasabah yang agresif dengan porsi misalnya cash di 20%, equity 50%, fixed income 30%. Fixed income itu obligasi, equity itu saham. Nah, jadi dengan keadaan sekarang, cash yang biasa 20% mungkin bisa dinaikkan 25 atau bahkan 30 atau bahkan 40%. Nah, ini memang tidak ada satu angka yang pasti yang harus dan betul untuk semua orang. Ini sangat tergantung terhadap setiap individu masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Ibu silakan diskusikan dengan PIC relationship Bapak Ibu masing-masing untuk menemukan persentase yang tepat ya. Nah, kemudian untuk fixed income, baik itu US dollar maupun rupiah, kami memandang masih di netral. Kemudian US dollar equity atau saham
Amerika ini ya, kebanyakan Amerika, Eropa, negara maju, ini netral, tetapi untuk yang emerging market, negara berkembang, dan juga Indonesia, rupiah, ini masih di slightly underweight. Artinya agak bisa dikatakan untuk view 3 bulan ke depan ini tidak terlalu positif ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya porsinya tadi contoh biasanya 50% mungkin bisa agak dikurangin untuk sementara. Ya kira-kira demikian Bapak Ibu, saya izin lanjut untuk masuk ke materi ya. Topik pertama ini tentang Amerika. Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar sebuah kata-kata yang sering kita dengar yaitu US exceptionalism. Jadi Amerika ini semua orang lagi turun, malah dia naik. Perdebatan banyak dari 2 tahun terakhir. Dari hard landing, dari soft landing, sekarang no landing. Ya bahkan ya hard landing itu seperti pesawat ya landingnya nggak baik gitu, jadi kecelakaan. Soft landing, landingnya nggak terlalu smooth tapi oke lah. No landing ini bahkan lagi mau turun, dia naik lagi. Nah itulah Amerika. Apalagi ditambah dengan Donald Trump. Nah tadi kita lihat gambar catur yang merah itu hanya dia aja yang berdiri. Karena memang dunia itu berubah, tanda kutip diobrak-abrik gitu ya tatanannya oleh hanya satu orang yaitu Presiden Donald Trump, Presiden Amerika yang baru saja terpilih. Nah, jadi di tengah Amerika yang udah begitu kuat, ditambah Donald Trump yang kebijakannya semua adalah pro growth, ya makanya defisitnya akan besar karena sangat pro growth. Pajak diturunkan, kemudian benefit-benefit mungkin bisa dinaikkan, ya perusahaan-perusahaan pajak yang akan dikat, individual akan dikat, orang-orang lembur itu nggak usah bayar pajak gitu ya, yang bagian dari lemburnya dan banyak sekali kebijakan lainnya yang memang bertujuan untuk membuat MAGA, Make America Great Again, gitu ya. Jadi dia selalu tagline-nya dia mau bikin Amerika jadi nomor satu lagi. Nah, sebelum Donald Trump naik jadi presiden, kita bisa lihat Bapak Ibu, dalam 2 tahun terakhir di kuartal 2 2022 sampai kuartal 3 2024, kita bisa lihat Amerika ini pertumbuhan ekonominya ya GDP-nya gitu ya, itu sekitar 6%. Jadi point to point, bukan year on year yang seperti biasa ya. Jadi point to point di kuartal 2 2022 ditarik kemudian di 2 tahun kemudian itu sebenarnya ekonomi Amerika tumbuhnya berapa sih? Itu 6% Bapak Ibu. Jadi kalau di rata-rata ya 1 tahun 3%, kira-kira begitu. Sedangkan negara lain nggak ada yang di situ, ini negara maju semua. Paling tinggi ya Prancis gitu. Jerman pun bisa dikatakan 2 tahun terakhir tidak berkembang, nggak kemana-mana Jerman ini gitu ya. Jepang ada sedikit naik, UK juga sedikit naik. Jadi bisa kita lihat ini salah satu yang sangat menjelaskan kenapa ya maaf Bapak Ibu, saya lanjutkan bisa menjelaskan kenapa US dollar ini sangat kuat. Kenapa semua currency tidak ada yang memuat terhadap dolar, bisa dikatakan seperti itu. Dan kenapa juga sebelum Donald Trump naik jadi presiden, uang itu yang berputar di seluruh dunia itu lari ke Amerika. Karena ya source of growth itu cuma ada di Amerika. Saya selalu suka analogikan investor itu selalu seperti sapi. Dia kan selalu mencari rumput yang hijau. Jadi kalau dia lagi makan di satu tempat, rumput hijaunya habis, dia akan mencari rumput mana lagi yang hijau yang masih belum habis gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ini jelas kenapa Amerika ini udah kuat, ditambah Donald Trump akan lebih kuat lagi ke depannya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat juga ada sebuah semacam survei dari IMF atau perhitungan lah dari IMF, perkiraan dari IMF, ini menunjukkan bahwa inflasi itu ke depannya itu sebenarnya lebih tinggi atau tidak. Nah, ini adalah percentage point deviation from target. Jadi biasa kan pasti institusi bank sentral IMF pasti bikin inflation projection ke depannya. Nah, inflation projection ini ternyata deviasinya itu malah tinggi Bapak Ibu. Jadi bisa kita lihat yang warna orange, ini tadinya tuh berkisarnya yang warna abu-abu di bawah, sekarang yang warna orange ini di atas Bapak Ibu. Menandakan apa? Ternyata semua orang memang sudah expect inflasi itu akan lebih tinggi di tahun 2024. Padahal kalau Bapak Ibu masih ingat, 2022 suku bunga naik dengan sangat tajam di Amerika. Dari 0,25 naik ke 5,5%. Di 2022 itu banyak saham turun, obligasi juga kacau karena suku bunga naik. 2023 menuju 2024, story-nya adalah the Fed akan cut suku bunga karena inflasi mulai turun. Tiba-tiba datanglah tadi catur merah itu, yaitu Donald Trump, langsung ini menciptakan potensi inflasi yang kedepannya akan lebih tinggi lagi.
Ya, ini agak kontradiktif dengan janji Donald Trump, di mana dia berjanji akan membuat inflasi Amerika itu rendah. Nah, mungkin sedikit flashback Bapak Ibu. Ketika waktu itu Joe Biden melawan Donald Trump, belum Kamala Harris ya. Saya sudah cerita dengan beberapa teman-teman waktu kita ngobrol-ngobrol, saya berkata, menurut personal opinion saya, Joe Biden itu udah pasti nggak mungkin menang. Loh kenapa begitu? Karena Joe Biden harus ngapain lagi untuk dia bisa menang? Amerika stock marketnya all time high, ekonominya kuat sekali, gitu ya. Dari segala aspek itu udah nggak ada lagi yang bisa lebih baik lagi dari keadaan Amerika di saat itu. Job data sangat bagus, artinya banyak orang dapat kerjaan, wage growth naik, orang punya uang bisa konsumsi. Tapi orang ribut soal inflasi. Ya kenapa inflasi terjadi? Karena kita flashback pas COVID, itu diberikan stimulus 2 triliun kira-kira, 2 triliun US dollar ke Amerika. Nah itu udah lebih dari kira-kira 1,5 kali daripada nilai ekonomi Indonesia dikasih stimulus ke orang Amerika. Ya, gimana nggak mau inflasi dalam waktu 2 tahun ke depan. Jadi sebenarnya inflasi yang terjadi menurut saya itu bukan salahnya Joe Biden. Salahnya memang ada COVID ditambah stimulus, terjadilah inflation. Jadi demand pull inflation, orang punya uang, demand-nya naik, dan cost push inflation digabung. Terjadilah inflasi yang spektakuler. Nah, sedangkan pas kita masuk ke Donald Trump, kebijakannya semua itu akan menciptakan inflasi. Satu, dia cut pajak. Kalau dia cut pajak, berarti orang punya profit lebih. Kalau punya profit lebih di perusahaan, dia hire orang lebih banyak, ya, atau dia ngasih gaji yang lebih besar, memberikan gaji yang lebih besar. Kalau untuk consumer, ya kalau pajak turun berarti bisa belanja lebih banyak lagi, ya. Itu semua akan berujung pada inflasi. Yang kedua, soal imigrasi. Ya, dia akan melakukan massive deportation. Ya, ya kalau orang banyak imigran itu nggak boleh kerja di Amerika. Apakah orang-orang bule, orang-orang Amerika mau mengerjakan kerjaan-kerjaan yang dilakukan oleh imigran? Belum tentu, gitu kan? Akhirnya susah cari pekerja. Kalau susah cari pekerja berarti orangnya dikit. Kalau orangnya jadi dikit ya berarti gajinya harus naik. Kalau gajinya naik ya inflasi, gitu kan? Yang ketiga tarif. Kita semua tahu kalau tarif itu ujung-ujungnya yang bayar itu adalah rakyat dan konsumen Amerika. Tetapi ya mau gimana pun orang masih berpikir ya kalau dengan tarif kalau Trump kan bilang ini adalah tax bagi negara yang menciptakan produk itu, misalnya Perancis lah, China, Kanada dan kawan-kawan. Tapi kita tahu sama tahu ujung-ujungnya kalau masih ada demand yang bayar adalah consumer ujungnya, ya. Nah itu kenapa sebenarnya yang mendasari kenapa inflasi ini ke depan juga bisa ada potensi bisa naik lagi, Bapak Ibu. Kita lanjut ke China. Jadi Amerika tadi kesimpulannya jelas, ekonomi akan kelihatannya bisa lebih maju lagi, inflasi juga bisa lebih tinggi lagi. Sekarang kita ke China. China ini Bapak Ibu, kita tinggal lihat dari 3 warna aja. Ini adalah faktor pendukung pertumbuhan ekonomi China. Yang warna abu-abu ini adalah net export. Net export itu adalah ekspor dikurang impor. Netnya berapa atau trade balance kita sebutnya, kalau positif itu akan mengkontribusikan kepada pertumbuhan ekonomi. Dalam kasus ini di 2024 sampai Q3 ya, ini 1,24. Untuk yang warna orange itu adalah investment. Investment itu apa sih? Pembangunan infrastruktur, pabrik, dan banyak. Tapi yang jelas bukan beli saham dan obligasi ya. Itu adalah portfolio investment. Investment dalam hal ini adalah betul-betul direct investment. Jadi di sektor real. Dan yang terakhir, yang warna biru adalah domestic consumption. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau kita flashback sebelum COVID, dari 2001, belum pernah sepanjang 20 tahun lebih itu, hampir 20 tahun ya, itu konsumsi China itu tumbuhnya cuma 2,5%. Itu belum pernah ada Bapak Ibu. Ya, jadi bisa dikatakan China ini memang udah slowing, lagi slowing banget, melambat. Kita udah tahu banget ada krisis properti, tech sector di crackdown, juga banyak sekali ya terutama di COVID itu masa yang cukup membuat rakyat China itu trauma ya. Trauma sehingga sekarang confidence level rakyat China itu untuk konsumsi itu tidak sangat bisa dikatakan sangat buruk. Jadi orang Tiongkok, orang China dulu sebelum COVID itu banyak cerita tentang consumption upgrading. Saya pernah dengar di salah satu orang yang bercerita, dia sekolah di China. Orang China itu saking kayanya Bapak Ibu. Dia naik Lamborghini
datang ke toko sepatu, dia buka kaca, dia panggil eh, pelayan sepatunya, terus dia mau beli sepatu. Bahkan dia tidak mau menginjakan kaki ke lantai. Jadi China itu bisa dibilang cukup kekayaannya cukup luar biasa. Banyak orang di China tampak kaya. Tapi kenapa ekonominya nggak jalan? Karena tidak ada confidence. Tidak ada confidence terhadap pemerintahnya, terhadap ekonomi otomatis. Jadi itulah kenapa China ini nggak mudah. Nggak bisa tiba-tiba China growth sekarang terakhir 5%, tiba-tiba nanti 5 tahun lagi ke 10%. Saya rasa masa itu sudah lewat. Kenapa? Karena kalau dilihat dari domestic factor, yaitu consumption tadi, rakyat China ada uang nggak? Kalau Bapak Ibu lihat chart ini cash or deposit, household assets dari 2021 sampai pertengahan 2024, 3,5 tahun Bapak Ibu. Pertambahan aset itu di cash or deposit itu 45 triliun Chinese yuan. Kalau kita hitung, itu setara dengan 33% sampai 34% dari GDP-nya China. Bisa dibayangkan ya, GDP China itu ada sekitar uh, ya dia ada di nomor 2 ya, sekitar 130-an triliun Chinese yuan. 45 triliunnya itu ada di cash and deposit penambahan. Jadi bisa dikatakan ini setara dengan sepertiga daripada ekonomi China. Jadi dan housing kita bisa lihat turunnya jauh karena orang nggak mau invest properti. Jadi bisa dilihat nih, bukan orang nggak punya uang. Sekarang orang yang paling punya uang di dunia itu adalah orang China. Orang Amerika pun kalah, cuman konsumsinya tetap lebih kencang di Amerika. Ya, jadi domestic consumption ini sangat sulit. Di satu sisi net export yang warna abu-abu, ini juga datang ada headwind, ada tantangan dari Donald Trump. Kita tahu sama tahu Bapak Ibu, apapun yang terjadi, China itu pasti akan selalu kena tarif. Bedanya sekarang dan dulu, China itu sangat besar sekali trade-nya ke US secara langsung. Sekarang udah banyak lewat negara lain, mungkin salah satunya Kanada dan Meksiko. Itu kenapa sekarang Kanada dan Meksiko juga tanda kutip ditargetkan oleh Donald Trump. Ya. Tapi kesimpulannya, kalau China ini growth-nya tidak bisa naik signifikan, maka dunia ini pertumbuhan global, seingat saya tuh sekitar 50% lebih pertumbuhan dari pertumbuhan ekonomi global, itu datang dari Asia. Dan itu dikontribut oleh China, oleh India, ya oleh Indonesia juga, to a certain extent. Dan sekarang paling hot, yang growth-nya paling bagus, Vietnam. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat tadi Amerikanya naik terus, China-nya masih belum terlalu bisa naik. Itulah kenapa ekonomi dunia ini mungkin agak challenging. Dan problemnya China adalah problemnya dunia, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Bayangkan di China itu sekarang PPI, itu Producer Price Index, itu adalah semacam inflasi untuk produsen, itu negatif. Artinya harga makin rendah. Kalau harga makin rendah, Chinese yuan yang melemah, kita orang Indonesia beli barang China makin murah. Bukan Indonesia saja, semua negara di dunia beli barang China makin murah. Kalau barang China makin murah, ya berarti kita akan bersaing langsung dengan orang-orang China. Dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah aware, banyak sekali produk-produk, kalau dulu kan produknya aja nih yang datang ke negara kita. Sekarang banyak orang-orang China, Tiongkok, yang datang langsung dan tinggal di sini. Ada kerjaan nggak? Belum tentu. Tapi mereka tinggal di sini. Ada juga yang bangun bisnis, Bapak Ibu sebutin, mau es krim ada, mau roti ada, mau ayam goreng yang murahan ada, itu harganya itu agak nggak masuk akal Bapak Ibu. Jadi kalau ini terjadi terus, maka China ini banyak orang relokasi ke Indonesia, ke negara-negara lain, maka sebenarnya persaingan kita ini akan semakin berat. Ya. Dan kita bersyukur ada 2 website yang tidak bisa masuk, ada bisa dikatakan e-commerce yang nggak masuk ke Indonesia. Satu namanya Temu, satu lagi Shein. Itu Bapak Ibu, kita kayak beli Shopee atau Tokped, itu Bapak Ibu beli langsung dari pabrik. Saya pas lihat harganya sampai garuk-garuk kepala, ini nggak salah. Saya lihat ada satu sepatu basket, memang mereknya merek China. Harganya cuma 150.000. Sepatunya bukan sepatu jelek Bapak Ibu. Itu mungkin bisa lah kita pakai dan masih oke. Harganya 150.000. Nah, untungnya itu nggak masuk ke Indonesia. Di Amerika sih sudah lumayan ribut Bapak Ibu karena ya itu market yang open gitu kan. Nah, jadi problem untuk China itu juga problem untuk dunia gitu ya. Jadi harga barang ya akan perang harga, ujungnya trade war, currency war, price war, semuanya ujung-ujungnya akan ke perang harga. Dan ketika perang harga terjadi,
ya kita tahu ujung-ujungnya akan ada konsolidasi. Tidak mungkin semua pemain bisa bertahan, tanda kutip seperti itu. Ya, makanya ini trade war ini kalau kita lihat, oh ya Amerika kan serang China nih, Indonesia mah aman. Eh, Secara langsung memang Indonesia belum dikenakan tarif, tapi kita sudah join ke BRICS juga, jangan lupa. Dan Trump sudah mengatakan bahwa kalau BRICS nanti ciptakan currency sendiri dan trading pakai itu, Trump akan kenakan tarif ke semua negara BRICS itu 100%. Ya, apakah kenyataannya begitu saya nggak tahu. Kayaknya nggak segampang itu sih. Tetapi ya kalau itu terjadi ya bisa kita lihat dunia ini akan semakin terbelah. Perang dingin, perang dunia yang dulu pakai senjata, pakai nuklir, sekarang pakai dagang, pakai teknologi. Jadi sebenarnya ya perang ini ya masih terjadi. Ya. Nah kira-kira itu kenapa Bapak Ibu eh, kita juga bukannya tidak mau optimis, tetapi kita harus realistis juga. Keadaan global micro backdropnya seperti ini. Jadi saya rasa kalau kita mengharapkan pertumbuhan yang misalnya 10% gitu ya, saya rasa tidak semudah itu juga karena semua yang terjadi ini ada ripple effect-nya. Walaupun di Indonesia belum dikenakan tarif, tetapi ya kita sedikit banyak akan kena. Dan jangan lupa kita juga jualan ke China, kita jualan batu bara, jualan beberapa energi, jualan beberapa hal ya, ya bahkan nikel juga. Nah, tetapi kalau China is slowing down, ya maka kita juga pasti sedikit banyak akan terpengaruh. Lanjut ke Indonesia. Nah, ini ada dua chart di sini Bapak Ibu. Warna abu-abu ini adalah retail sales. Oke. Yang warna biru adalah Consumer Confidence Index. Bapak Ibu bisa lihat sebelum-sebelumnya ini selalu korelasinya cukup positif. Tetapi mulai di tahun 2022 ada divergensi atau perbedaan. Consumer Confidence Index-nya selalu bagus, tetapi retail sales-nya kok turun, gitu ya. Jadi ini agak ada divergence, ada mismatch. Ya. Dan retail sales ini kan tanda kutip pasti tidak bisa bohong, karena itu adalah data yang sesungguhnya. Kalau consumer confidence bisa saja sebuah persepsi. Persepsi saya ekonomi bagus, positif, saya mau konsumsi. Pertanyaannya apakah Anda betul-betul konsumsi atau tidak? Jawabannya belum tentu, gitu ya. Nah, jadi ini menandakan di House View sebelum-sebelumnya Bapak Ibu bisa cek juga di YouTube. Kami juga membahas ya gimana perbedaan ya ada beberapa hal lah gitu ya dari segi wallet size orang-orang tabungan di bank itu yang sekian itu mulai turun jadi sangat terasa daya beli ini memang sedang turun ya Bapak Ibu 2 tahun terakhir cerita tentang daya beli di rakyat bawah itu jelas tapi setahun terakhir itu banyak cerita rakyat menengah dan di House View sebelumnya juga dibahas di mana rakyat menengah itu cuma kalau nggak salah 20% daripada populasi, gitu ya. Tetapi Bapak Ibu itu menguasai 80% daripada konsumsi di Indonesia. Nah, itulah kenapa PPN kemungkinan ya kita lihat tahun lalu ya, mungkin pertimbangannya seperti itu nggak jadi naik. Karena kalau rakyat bawah sudah kena, menengah sudah kena, ya ekonomi mau gimana lagi caranya? Karena rakyat atas itu konsumsinya di luar negeri, gitu ya. Konsumsinya bukan di dalam negeri. Dan jumlah manusianya nggak banyak, walaupun uangnya sangat banyak. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu, dari segi wage growth dan annual inflation. Yang warna biru ini adalah pertumbuhan gaji UMR. Annual inflation adalah inflasi tahunan. Jadi kalau inflasinya turun, ya wajar kenaikan gajinya juga tidak terlalu tinggi. Nah, tetapi Pak Prabowo sudah memutuskan nanti 2025 kenaikan upah minimum itu 6,5%. Wow, tinggi ya. Ya, tentu saja bagi karyawan seperti saya ini ya senang. Tetapi bagi pengusaha tidak senang karena biayanya naik. Pertanyaannya apakah profitnya naik, salesnya naik, productivity naik? Belum tentu. Nah, nanti ke depannya Bapak Ibu, inflasi ini terakhir kan di bulan Januari 0,7%. Itu terendah sepanjang masa bangsa Indonesia berdiri. Walaupun memang itu disebabkan oleh subsidi listrik yang 50% itu. Nah, perkiraannya nanti 1-2 bulan lagi ketika subsidi itu dihilangkan, maka sebenarnya inflasi nanti akan naik lagi ke sekitar 2%-an lagi. Nah, tapi setidaknya dari segi kenaikan gaji sudah naik 6,5%. Jadi kalau kita pakai matematika yang simple,
Secara teori, harusnya karena kenaikan gaji lebih tinggi daripada kenaikan inflasi, harusnya net-netnya itu positif ya Bapak Ibu. Harapannya seperti itu. Dan kalau kita perhatikan kebijakan dari Pak Prabowo, itu semuanya, hampir semuanya, itu berfokus pada langsung pertumbuhan konsumsi rakyat. Ya, jadi bukan kalau Pak Jokowi beda, dia bangun infrastruktur supaya ada investasi, supaya orang dapat kerjaan. Jadi it's a long term game. Kalau Pak Prabowo itu short term, bukan short term, benar-benar yang langsung quick kill, langsung problemnya apa, solusinya langsung. Gitu ya. Jadi ada cash transfer, nanti ada makan bergizi gratis, ada orang bisa medical check up, ada orang bisa ini, bisa itu. Jadi fokusnya itu ke rakyat kecil, gitu ya. Nah, harapannya semoga ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik, Bapak. Nah, kita lanjut ke komoditas. Kalau Bapak Ibu suka baca berita dan mengikuti Donald Trump, ada satu ungkapan yang dia selalu sering sekali dia ucapkan, dan saya tidak pernah dengar ada presiden di dunia manapun yang mengatakan ini, ya Donald Trump hebatnya itu. Dia seorang presiden tapi bahasanya tuh kayak bahasa bahasa orang sehari-hari, nggak formal gitu ya. Bahasa itu adalah ungkapannya adalah drill baby drill. Jadi maksudnya apa? Kita akan drill terus. Drill apa? Drill minyak gitu. Jadi kalau sebelum-sebelumnya dunia itu memang berfokus di Eropa, di Amerika, fokus ke clean energy, fokus ke ESG, fokus ke zero emission, ya kan supaya dunia ini yang udah panas banget ini, yang udah cuaca yang udah kacau balau, udah nggak sehat ya dunianya, supaya setidaknya bisa membaik. Karena dunia ini udah terlalu panas bisa dibilang. Ya harus diturunkan 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat. Tapi Donald Trump ini semua langsung pas dia naik, langsung mereverse semua itu. Bahkan Donald Trump itu keluar dari perjanjian ya COP segala ya, itu yang untuk fokus ke reducing net zero emission. Dan itu diikuti oleh perbankan-perbankan besar di Amerika. Jadi bisa dikatakan cerita ESG ini malah mundur Bapak Ibu. Dan dunia yang semakin panas ini ya mungkin akan lebih panas lagi bisa dibilang. Karena Trump akan kembali ke fossil fuel. Fossil fuel itu adalah minyak, LNG atau gas, dan juga batu bara. Dan bahkan dari info yang saya dengar, Donald Trump ini sudah memberhentikan semua atau hampir semua pembangunan infrastruktur untuk EV charging. Jadi ya mobil EV saya nggak tahu, kemungkinan di Amerika juga akan turun drastis gitu. Jadi kita kayak go backwards. Ya. Dan ini ada data yang cukup menarik. Data dari Baker Hughes. Nah, di zaman Donald Trump, ini adalah number of US rigs. Jadi pengeboran minyak itu naiknya tinggi. Pas 2020 jelas COVID jadi turun. Di Biden itu dikurangi. Tapi nanti di Trump kedua, kita jangan heran kalau Trump ini akan kembali menaikkan oil rigs ini lagi. Nah, kenapa Trump harus melakukan ini? Satu, ya profitnya jelas besar ya. Bapak Ibu yang pernah bekerja di oil and gas pasti tahu lah, itu profitnya luar biasa. Nomor dua, Amerika itu, Trump itu agendanya menurunkan inflasi. Janji politiknya Trump adalah inflasi diturunkan. Dengan cara apa? Ya paling gampang ya BBM diturunkan Bapak Ibu. Kalau ngisi bensin lebih murah. Ya dengan cara harga minyak harus diturunkan. Ya dengan cara apa ya? Suplainya ditambah. Gitu ya. Nah, itu kenapa Trump itu jelas dia maunya pasti harga minyak rendah dan dia maunya pasti dolar juga rendah ya supaya ya Amerika ini tetap kompetitif gitu ya. Nah, jadi kita akan lihat ke depannya perkembangannya terhadap harga minyak seperti apa. Walaupun ini sebenarnya nggak terlalu sesimpel itu Bapak Ibu, karena kita harus ingat ada namanya OPEC Plus, Saudi Arabia, kawan-kawannya, dan ada Rusia. Dan juga kita tahu perang Israel dan Iran ini ya sempat damai, tapi damainya kok kayak bohong-bohongan gitu ya. Kapan aja masih bisa meletus. Jadi resiko geopolitik ini masih kita belum bisa bilang sudah hilang gitu ya. Baik itu Rusia dan Ukraina juga sama. Kita belum tahu Trump ini approach-nya seperti apa nanti. Nah, selanjutnya tentang natural gas. Natural gas ini juga penting Bapak Ibu, LNG gitu ya. Amerika ini dalam waktu 5 tahun terakhir atau nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun inilah ya, 5 tahun terakhir atau 10 tahun ke depan, proyeksinya itu akan double produksi LNG, natural gas, gitu. Dan kenapa begitu? Ya karena natural gas sangat dibutuhkan.
Kita tahu minyak itu kalau lagi mahal orang ke natural gas. Kalau lagi mahal ya baru ke batu bara gitu kan. Tapi batu bara kan paling kotor, minyak paling bersih, natural gas kedua. Nah, jadi ini adalah barang substitusi juga. Dan kita tahu juga di Eropa itu pipa gasnya udah dikunci sama Rusia. Ya makanya 2 tahun terakhir inflasi di Eropa itu luar biasa Bapak Ibu. Beli pasta aja sampai berasa naiknya luar biasa. Gitu. Pasta mentah gitu ya. Ya walaupun sekarang udah mendingan, listrik segala udah turun. Nah, tetapi jadi siapa yang disuruh beli? Ya Eropa gitu. Jadi part of deal-nya dia nanti trade war dengan Eropa adalah ya Anda harus beli LNG saya US gitu. Dan ya ini kita yakin lah, sangat yakin ujung-ujungnya kan pasti uang lagi ya. Dan yang diuntungkan sudah pasti adalah top 1% orang di Amerika. Karena ini adalah sistem kapitalis Bapak Ibu. Yang kaya makin kaya, yang nggak kaya ya makin nggak kaya gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Playbook Trump itu simple dan nggak susah ditebak untuk yang kedua kali ini karena dia konsisten sama dengan yang uh, periode pertamanya. Saya izin lanjut dulu Bapak Ibu ke currency. Ini adalah proyeksi untuk 3 bulan ke depan dari tim Treasury BCA. US Dollar Index 105 sampai 110, Euro USD 1.0175 sampai 1.0625, GBP 1.19 sampai 1.26, Aussie terhadap USD 0,6 sampai 0,64, USD Japanese Yen 148 sampai 158, USD CNH atau Chinese Yuan Offshore 7,2 sampai 7,35, USD IDR 16.100 sampai 16.500. Nah, saya izin untuk lanjut ke sub aset kelas yang pertama yaitu cash or deposit dalam rupiah. Ini slightly overweight, masih belum berubah dengan dibanding call di house view yang sebelumnya. Bapak Ibu bisa perhatikan, ini yang warna biru tua adalah BI rate atau BI 7 days repo rate. Ya. Ini adalah suku bunga acuan Bank Indonesia. Yang warna abu-abu itu adalah obligasi pemerintah rupiah tenor 1 tahun. Yang warna orange adalah SRBI, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Ini adalah instrumen baru yang baru diintroduce sekitar hampir 2 tahun, dan ini sebenarnya adalah game changer-nya. Ya. Ini adalah instrumen pasar uang, kita sebutnya. Ya, jadi sebenarnya itu untuk Bank Indonesia dan perbankan, banking system Indonesia. Bapak Ibu bisa lihat, ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga, yang warna abu-abu dan orange itu naik. Tapi waktu dia turunkan suku bunga, mulai kuarter 4 2024, ini yang ada ini malah naik. Suku bunga yield-nya naik, SRBI-nya naik. Kenapa? Karena rupiah melemah. Jadi Bank Indonesia harus naikin yield SRBI supaya asing yang mau masuk, supaya harapannya pelemahan rupiahnya terjaga. Kalau untuk FR yield ya jelas, kalau di Amerika yield-nya naik, ya Indonesia atau seluruh dunia ya harus naik. Kalau enggak orang pegang saja US dollar dan masuk ke US Treasury yang dianggap dengan risk free asset. Nah, tapi belakangan ini memang setelah Bank Indonesia cut di bulan Januari, kita lihat SRBI-nya turun signifikan. Karena kunciannya di SRBI. Kalau Bank Indonesia cut suku bunga sebanyak apapun, kalau SRBI-nya tidak turun, ya tidak ada faedahnya. Karena ya orang akan tetap dapat rate yang tinggi. Gitu ya. Kalau orang dapat rate yang tinggi, orang tidak ada yang mau dagang, tidak ada yang, kalau bank nggak ada yang mau kasih pinjaman, ya kalau investor ya udah nggak pegang cash aja dapat 6%, gitu kan. Ya akhirnya uang diem. Kalau uang diem ya ekonomi diem, nggak bekerja juga. Nah, jadi kelihatannya memang untuk ini, untuk perkembangan ini, likuiditas ini sudah sangat tight. Kemarin big banks itu sudah semua kecuali BBRI yang belum keluarin result earnings full year 2024, BNI, BCA, Mandiri sudah, semuanya kesimpulannya sama Bapak Ibu. Loan to deposit ratio-nya BNI kalau nggak salah di 95, Mandiri di 96. BBRI kita belum tahu, tapi di atas 90%. BCA itu di sekitar 78. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengikuti saham BCA, LDR di 78 itu sudah termasuk tinggi Bapak Ibu. Gitu ya, karena BCA tidak akan menyentuh angka 90%. Gitu. Biasanya akan dijaga maksimal di 80-an. Nah, jadi menandakan apa? Likuiditas ini bisa dikatakan sangat ketat di sistem perbankan. Di tengah keadaan di mana pemerintah perlu uang banyak,
likuiditas banking system sangat ketat, ya. Kita bisa lihat nanti pertumbuhan DPK di sini. Pertumbuhan DPK ini tinggi pas COVID 2020 dan 2021 karena orang semua risk off, tidak ada yang mau dagang, tidak ada yang mau invest, semua taruh di bank. Kemudian pertumbuhannya sudah mulai turun. Dan ini sebenarnya mulai normal dibanding level pre-COVID. Ya, tetapi kalau kita lihat dari LDR big banks dan kita lihat perbankan yang lain, liquidity itu tight. Kalau liquidity tight, berarti instrumen pasar uang harusnya akan memberikan return yang cukup lumayan. Walaupun memang terakhir karena Bank Indonesia cut suku bunga SRB turun, return daripada instrumen jangka pendek pasar uang ini kelihatannya akan menurun juga. Yang kita belum tahu nanti, apakah rupiah akan melemah lagi? Kemungkinan iya, karena nanti kita ada lebaran, kita ada dividen repatriation di kuartal 1 akhir atau kuartal 2 awal, kita mau lebaran, dan ya kita belum tahu trade war ini akan sepanas apa. Karena trade war akan lead to currency war. Kalau currency war terjadi, maka rupiah juga akan melemah dengan sendirinya, tanpa ada salah apa-apa dari kita. Jadi pertanyaannya adalah nanti yang kita perlu pantau, dengan rupiah melemah nanti, misalnya kalau melemah lagi, apakah BI akan cut atau stay atau naik? Karena playbook biasanya kalau rupiah melemah, BI itu naikkan. Tapi yang kali ini di Januari, karena inflasi rendah, ekonomi perlu didongkrak. Walaupun rupiah sedang melemah, tapi cukup terjaga sih memang. Jadi Bank Indonesia cut suku bunga supaya ekonomi itu bisa naik ya, Bapak Ibu. Karena memang anyway rupiah pasti melemah. Kalau global melemah, regional melemah, ya kita juga pasti melemah. Itu bukan salah siapa-siapa, tanda kutip ya. Jadi ya mungkin Bank Indonesia berpikir ya sudah, mendingan kita cut sekarang supaya growth-nya itu bisa terbantu. Ya, jadi kesimpulannya untuk atau cash or deposit atau instrumen pasar uang atau instrumen jangka pendek ini masih positif Bapak Ibu. Yang kedua kita masuk ke fixed income outlook yang US dollar. Ya, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ini adalah yang atas. Ini adalah bentuk kurva imbal hasil atau yield curve di masa Donald Trump dulu. Jadi ini adalah H plus 0-nya adalah election day. Berarti di sini mengukurnya 2 bulan sebelum election day, ditambah 30 hari atau 1 bulan setelah election day. Apa yang terjadi dengan yield curve Amerika? Ternyata sama. Dulu pas periode 1 yang tenor pendek itu nggak banyak naik. Tapi yang naik tenor panjang. Kenapa? Karena ada inflation expectation dan ada growth expectation ke depan. Sedangkan kalau tenor pendek kan ya nggak mungkin kan growth-nya tiba-tiba setahun ini langsung meroket kan nggak. Pasti perlu waktu setahun 2 tahun. Tapi yang tenor belakang ini adalah inflation and growth expectation. Ini kenapa naik. Nah, yang terjadi di tahun 2020 ini juga sama, yang warna biru. Ya. Cuman bedanya kenapa kok yang ini minus? Karena kalau Bapak Ibu ingat, yield curve Amerika itu bentuknya inverted. Jadi tenor yang pendek 1 tahun misalnya bisa 5%, tenor 10 tahun, 30 tahun bisa di 4%. Jadi kan inverted namanya. Ya. Nah, sekarang ini dia turun, tapi yang tenor panjang naik. Makanya Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu yang sudah punya Indon atau US dollar fixed income fund, itu semua terkoreksi pasti. Terutama yang tenornya panjang, yang durasinya tinggi. Ya, durasi itu adalah sensitivity-nya dibanding pergerakan yield. Nah, makanya Trump itu selalu kami juga sudah sering gaungkan Bapak Ibu di tahun lalu ya sudah sering kami gaungkan Trump itu nggak pernah baik buat bonds karena dia akan ciptakan growth, dia akan ciptakan inflation. Itu musuh terbesar obligasi adalah inflasi. Tapi buat saham ya bagus naik gitu ya. Walaupun sekarang kayaknya udah running out of steam, euforianya mulai turun, Bitcoin juga mulai turun, ya. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, selama Trump menjabat dan kebijakannya belum keluar semua, ya mungkin yang di tenor panjang, terutama ini, dan mungkin jangan terlalu agresif dan jangan full power semua 100% uang dimasukkan ke Indon 2040, 2050, apalagi 2070 gitu ya. Ya karena risikonya akan sangat tinggi. Ya ada baiknya Bapak Ibu diversifikasi juga ke tenor yang lebih pendek. Walaupun harganya lebih tinggi dan kuponnya lebih rendah. Ya. Nah kita bisa lihat nih, Amerika ini lagi butuh uangnya luar biasa.
Cuman nggak fairnya adalah Amerika itu mengutang sampai berapapun nggak akan bangkrut, Bapak Ibu. Sedangkan kalau negara lain yang mencoba melakukan ini, kita jangan ngomong Indonesia deh. Kita bilang Inggris. Inggris itu kan negara yang terpandang ya, negara yang hebat. Berapa tahun lalu Liz Truss itu Perdana Menteri Inggris hanya berapa bulan aja dia menjabat. Karena dia mau mencoba lakukan apa yang Donald Trump lakukan di periode satunya Donald Trump, yaitu potong pajak. Padahal defisitnya gede, utang besar karena COVID, dia mau potong pajak supaya ekonomi bisa naik. Nah, karena dia bukan US dollar, dia bukan mata uang dunia yang nomor satu, itu GBP-nya langsung ambles, bond yield-nya ya turun, tapi menandakan orang risk off, pasar sahamnya hancur, kacau, terjadi kekacauan politik. Jadi Indonesia ya jangan kita coba-coba melakukan apa yang dilakukan Amerika gitu ya. Itu kita jauh sekali dari situ. Tapi walaupun Amerika itu lagi butuh uang banget dan utang besar banget, ya kita bisa lihat ternyata orang tetap masuk ke pasar obligasi Amerika. Yang warna biru ini government bond in US dollar. Yang warna orange ini corporate bonds. Karena yield-nya tinggi dan ini membuktikan teori finance, teori valuasi yang sampai sekarang masih kita percaya dan kita anut adalah US Treasury is a risk-free asset. Jadi kalau kita ngitung risk-free rate, ya pasti dari US Treasury. Dan ya ini terbukti. Terbukti dari flow-nya. Padahal kita tahu Donald Trump ini akan menciptakan another sekitar 10 triliun lagi defisit dalam waktu 10 kira-kira 8 sampai 10 tahun ke depan. Jadi Amerika ini jangan berharap Bapak Ibu utangnya itu akan turun gitu ya. Nah, tetapi ya pertanyaannya ada yang mau funding nggak, ada yang mau beli nggak bond dia? Kelihatannya ada. Dan inilah yang membuat rupiah juga susah menguat. Ini yang membuat bond yield kita juga susah untuk turun. Kenapa? Karena tadi kan problemnya China adalah problem dunia. Ini juga sama kalau di capital market. Problemnya US adalah problem dunia. Kalau Amerika lagi perlu uang banyak, Bapak Ibu, itu likuiditas di seluruh dunia, US dollar liquidity, itu akan tertarik ke Amerika. Karena ya seperti yang saya katakan, kalau beli US Treasury, yield bisa 4%, 5%. Ngapain kita capek-capek jadi hedge fund, cari-cari return, bisa bangkrut lagi kan karena pakai leverage dan kawan-kawan. Habis itu dipotong pajaknya gede sekali, bisa 30-40%. Ujung-ujungnya nggak jauh beda dari US Treasury yield. Ya itu kenapa Warren Buffett dari tahun lalu, orang mungkin bisa katakan Warren Buffett ini apakah dia waras atau tidak. Kenapa? Karena saham Amerika itu naik meroket tinggi. Tapi di titik itu dia malah jual-jualin. Dia jual-jualin, dia masuk ke US Treasury. Dia pegang cash lah ibaratnya. Nah, sekarang kita mulai bisa mengerti kenapa dia lakukan itu gitu ya. Ya karena dia melihat evaluasi udah tinggi dan ya kalau cash kasih return segini ya kita nggak usah tanda kutip nggak usah pinter-pinter banget lah untuk nyari-nyari alpha, nyari extra return yang tinggi. Tapi tidak semua orang adalah Warren Buffett. Karena Warren Buffett itu kalau udah manage aset sekian besar Bapak Ibu, risk management is much more important daripada nyari alpha, nyari return. Yang penting duitnya aman. Kalau kalau mungkin bagi orang-orang muda seperti saya ya yang asetnya belum besar, kadang-kadang wah nafsu nih, pengennya return setinggi-tinggi mungkin supaya cepat kaya. Tapi bagi yang udah kaya, dia nggak cari risikonya begitu caranya. Yang lebih penting bagi dia, yang penting duit saya masih ada. Bukan cari return untuk saya lebih kaya lagi karena saya sudah kaya gitu. Nah, ini yang nggak mudah ya, nggak semua orang bisa lakukan. Nah, tapi balik lagi kesimpulan ke sini, inilah kenapa ya Amerika ini mau gimana pun ya tetap ada funding dan tetap uangnya flow ke dolar dan ini adalah problem untuk Donald Trump karena dia nggak mau dolar kuat. Kalau dolar kuat, yang terjadi adalah semua tarif yang dia terapkan efektivitasnya akan turun. Jadi misalnya tarif di China naikin 10%, tapi kalau Chinese yuan yang melemah 3% terhadap dolar, ya berarti sebenarnya net tarifnya cuma 7%. Ya. Nah, jadi itu. Untuk fixed income US dollar, kesimpulannya yield ini mungkin akan tetap tinggi Bapak Ibu dan kita belum bisa bilang ini sudah new equilibrium, ini sudah selesai, let's lock in the yield. Menurut saya belum. Karena kita belum lihat Trump ini akan seagresif apa dari segi fiskalnya. Kemarin ada interview dengan Scott Bessent, itu adalah new US Secretary, Treasury Secretary, Menteri Keuangan, dan dia dianggap oleh market adalah orang yang prudent dan akan menjaga defisit.
Tapi jujur aja Bapak Ibu kalau lihat programnya Trump seperti ini, saya jujur penasaran gimana caranya defisit itu bisa dikurangin. Datanglah lagi Elon Musk yang cut-cutin semua spending Amerika, gitu kan? Yang terutama orang-orang yang bekerja di pemerintahan Amerika ini lagi pada pusing Bapak Ibu, karena spendingnya di-cut-cut semua sama Elon Musk. Ya, tapi pertanyaannya bisa nggak menutupi defisit itu? Kelihatannya kok jauh juga. Ya. Jadi kesimpulannya Amerika ini masih akan perlu uang banyak dan likuiditas itu lagi tight di dunia. Jadi mau gimana pun ya bond yield mungkin akan tetap bisa dibilang tinggi ya. Agak susah kita bayangin US Treasury yield sekarang di 4,6, 4,5 yang 10 tahun. Tiba-tiba setahun lagi jadi 2%. Kayak zaman dulu sebelum COVID. Kelihatannya agak berat Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke yang rupiah. Nah, ya rupiah ini menarik Bapak Ibu. Yield FR 20 tahun ini yang warna biru, yang warna orange adalah yield FR 1 tahun. Secara teori, harusnya yang abu-abunya adalah perbedaan antara 20 tahun dikurangin yang 1 tahun. Secara teori, harusnya yang tenor 20 tahun itu lebih tinggi dari yang orange, which memang benar di periode sebelum 2023. Tapi mulai ke sini ini nempel Bapak Ibu. Nempel, yang nggak nempel sih, tapi bisa dibilang sangat dekat ya. Uh, Kalau di update datanya hari ini, yield FR 20 tahun itu sekitar 7%, yield FR 1 tahun sekitar 6,7-an atau 6,6%. Jadi memang udah agak turun. Tetapi spread-nya itu nggak jauh beda. Nah, inilah kenapa sebenarnya kita bisa lihat tenor depan ini akan sangat terpengaruh oleh tadi SRBI, oleh pergerakan asing, karena asing itu nggak banyak masuk tenor panjang. Tetapi yang tenor panjang itu yang beli ya BPJS, dana pensiun, asuransi, yang time horizon-nya hold to maturity gitu. Dia beli bond 20 tahun ya dia pegang sampai 20 tahun, ada uang ya beli lagi. Tiap bulan akan ada uang masuk dan akan beli terus. Itu kenapa lebih stabil. Nah, berkebalikan dengan Indon tadi, lebih masuk akal kita masuk ke tenor panjang yang di FR dibanding tenor panjang yang di Indon. Ya, walaupun ini akan tetap kena ya, kalau Indon yield-nya naik, FR pasti naik. Tapi kami sudah perhatikan, semakin lama sensitivity-nya semakin kecil dari rupiah terhadap yang US dollar. Jadi bisa dikatakan jauh lebih stabil yang di rupiah untuk yang tenor belakang. Kalau tenor depan ini akan sangat tergantung nanti dengan rupiah. Kalau rupiahnya tiba-tiba naik lagi, melemah lagi, maka SRBI mungkin bisa naik lagi, maka ya FR yield-nya bisa naik lagi yang tenor pendek. Gitu ya. Untuk sekarang kelihatannya mulai stabil di atas 6,5-an masih ya semuanya. Nah, ini data pendukungnya Bapak Ibu kita bisa lihat tenor. Ini adalah foreign holding maturity distribution. Jadi kebanyakan asing itu megang tenor apa sih sampai Desember ini? Paling banyak 36% itu 0 sampai 5 tahun. Jadi tenor pendek. Ada yang 5 sampai 10 tahun cukup besar juga. Tetapi yang tenor panjang ini sebenarnya nggak terlalu besar. Di atas 10 tahun pun nggak banyak. Gitu ya. Jadi bisa kita lihat akan sangat sensitif pergerakan di tenor 5 sampai 10 tahun. Karena yang di atas 10 tahun tuh sedikit, cuma sekitar 23%, Bapak Ibu. Kita lanjut ke equity atau pasar saham yang negara maju. Ini kita bisa lihat mappingan ya, Bapak Ibu. Yang sebelah kiri ini adalah aksis Y ini adalah forward price to earnings ratio. Ya, jadi harga dibagi dengan ekspektasi laba di tahun depan atau setahun ke depan. Kemudian di sini adalah ROE, return on equity. Jadi semakin dia tinggi ke sini, ke atas, dia semakin mahal. Semakin dia ke kanan, semakin profitnya bagus. Dan Magnificent Seven itu ada di paling kanan dan paling atas. Jadi mahal, tapi memang ROE-nya juga tinggi. Begitu pula dengan sektor IT dan discretionary, karena discretionary ini juga sebenarnya banyak saham-saham seperti Amazon gitu ya, itu juga masuknya ke consumer sih ya, bukan masuk ke IT sebenarnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bisa dibilang mahal nggak? Mahal. Tapi bagus nggak? Bagus. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, di seminggu terakhir banyak sekali keluar laporan keuangan. Semua udah keluarin. Facebook atau Meta ya, Alphabet, kemudian ada Amazon, ada Google ya, ada semua keluarin. Tesla doang yang sebenarnya paling nggak oke. Nvidia juga keluarin. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ada satu garis merah, ada satu benang merah di situ. Mereka semua itu naikin capex. Capex itu naiknya tinggi sekali untuk AI. Nah, ini penting untuk saya update. Karena kalau kita flashback berapa setahun, 2 tahun terakhir,
Saham teknologi ini naik kenapa sih? Karena cerita AI, generative AI. Nah, dan yang mereka lakukan adalah profit tinggi tapi harga mahal. Kita perlu story dong. Nah, story adalah AI. Ya udah, kita spend more capex to AI karena ini the race of AI. Nah, sebelum-sebelumnya itu di reward. Jadi siapa company yang invest di AI, spend capex lebih besar di AI, itu dia harga sahamnya akan lebih naik. Tapi di earnings yang terakhir, earnings result yang terakhir, jadi ketika manajemen ditanya, apakah pertumbuhan profit Anda akan naik, sale Anda akan naik, kebanyakan jawabannya tidak di kuartal 1 2025 ini. Nah, makanya, tapi sebagai gantinya mereka ada bilang, capex akan tinggi. Ternyata market bukannya senang, malah turun. Karena kalau sebenarnya kita capex, Bapak Ibu, kita namanya investasi. Kalau di accounting terms-nya, itu ada namanya depresiasi. Dan di dalam net income atau laba bersih, itu memang depresiasi itu bukan cash expense, non cash lah dia sebutan. Tapi untuk ngitung net income di accounting itu perlu ngurangin depresiasi, ada amortisasi juga. Jadi namanya capex itu pasti ada depreciation. Dan capex AI ini kan gede. Pertanyaannya kapan dia bisa generate revenue? Jawabannya belum tahu, belum ada yang tahu secepat apa. Ini baru di race of AI gitu ya. Nah, jadi itu yang perlu saya update. Dan bisa kita lihat semuanya udah hampir perfect, tapi tetap market tetap nggak senang. Ya karena saham itu selalu game of expectation. Kalau kita udah expect dia naiknya 100, beneran dia 100, sahamnya malah turun. Karena ya udah bener kan, ya udah kita take profit gitu. Ya itu disebut dengan buy on rumor atau buy on rumor, sell on fact gitu. Nah, jadi itu yang terjadi nomor satu. Yang kedua, DeepSeek. Saya yakin Bapak Ibu semua udah tahu juga, DeepSeek adalah AI dari China yang diklaim, oh lebih murah. Memang ujung-ujungnya bilang, oh ini curang nih, pakai ChatGPT punya, pakai ini dan sebagainya. Saya percaya kalau dia tanda kutip nyontek. Karena ini sebenarnya sama Bapak Ibu, playbooknya selalu sama. Dulu ada banyak banget handphone. Siemens, Nokia, apapun itu, BlackBerry. Sekarang udah nggak ada. Ya atau ada tapi udah nggak masuk ke top 5 lah itu. Sekarang handphone semua China. Sebenarnya China itu simple. Ya ada ungkapannya. US always invented something, always invent something. China always copy something, ya kan? Dia copy apa yang US bikin dan Europe always regulate something. Jadi Amerika sibuk bikin, cari invensi, China sibuk ngopi, Eropa sibuk untuk meregulasi. Gitu. Nah, jadi kita bisa lihat dengan DeepSeek ini, orang jadi berpikir, sebenarnya AI itu perlu nggak sih investasi sama hal itu? Karena DeepSeek yang cuma modal sekian, dan dia juga open source dan kawan-kawan, itu jauh lebih murah dari ChatGPT. Jadi sebenarnya pertanyaannya kemudian, apakah sebenarnya investasi perlu sama hal itu? Dan ini nyambungnya ke Nvidia juga. Apakah sebenarnya Nvidia ini jual chipnya kemahalan? Dan sebenarnya perlu nggak sih chip yang secanggih itu? Jawabannya sih perlu sebenarnya. Tapi pertanyaannya harganya perlu semahal itu nggak? Nah, dan China selalu begitu kan, selalu tanda kutip merusak pasar dengan harga yang lebih murah. Gitu. Spek yang sekarang belum lebih bagus, tapi nanti mungkin bisa lebih bagus, tapi harganya jelas lebih murah. Nah inilah yang mengubah pergerakan harga saham teknologi Bapak Ibu di Amerika yang naik terus gitu ya. Makanya ini netral. Kalau ditanya perusahaannya masih akan profit gak? Masih. Masih free cash flow-nya besar gak? Besar banget. Tens of billions. Tapi problemnya adalah udah mahal. Udah mahal dan udah nggak ada story. Dan malah ada story yang nggak bagus. Kalau Bapak Ibu flip ke yang Asia, Alibaba naiknya year to date mau 30%. Kenapa? Karena habis si DeepSeek munculin, besoknya Alibaba bilang, iya kita juga punya nih. Dan kita punya lebih canggih dari DeepSeek. Dan Alibaba udah babak belur, udah mungkin mau 5 tahun Bapak Ibu. Harganya udah murah sekali. Ya, jadi ya mungkin ada rotasi juga ke situ. Ya, ke China yang di tengah trade war ini ternyata saham teknologi China ada, kalau US kan Magnificent Seven. Di China itu ada China Tech 8 gitu ya. Itu malah naiknya lebih tinggi. Year to date udah naik 9% indeksnya. Magnificent Seven turun 1% kira-kira. Jadi bisa kita lihat bahwa rotasi mulai terjadi ya, walaupun trade war sedang terjadi dan China itu adalah target utamanya Donald Trump. Nah, kita bisa lihat juga Bapak Ibu, saya langsung highlight aja yang warna biru tua.
Ini IT Bapak Ibu. Ini adalah performa year to date per 31 Januari. Kalau Bapak Ibu tarik lagi sampai Februari, ini minusnya lebih dalam. Di sektor S&P 500, cuman ada satu sektor yang minus year to date, yaitu IT. Nah, itulah tadi saham-saham Max 7 itu. Ya, kenapa? Tadi saya udah jelaskan, karena tinggi, karena sekarang ada saingan dari China, dan ya karena udah nggak terlalu ada story lagi. Dan sekarang yang naik ini banyak ke financials. US Banks, sayangnya Bapak Ibu kita nggak bisa beli, karena reksadana kita ini syariah. Kalau mau beli yang di luar negeri harus syariah, dan perbankan itu tidak masuk ke indeks syariah. Tapi big boys seperti JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Citi, dan kawan-kawan itu laba bersihnya udah bagus. Ya, kemarin pas rilis luar biasa. Ditambah Trump nanti masuk, itu akan ada deregulasi. Deregulasi itu, ya kan saya bilang tadi, Trump itu intinya maunya profit. Jadi ya sudah, semua pagar-pagar kita buka supaya profitnya makin luar biasa. Nah, belum deregulasi aja udah seperti itu. Jadi ya kelihatannya udah mulai ada rotation juga di market, di mana yang udah 2 tahun ini mungkin fokus cuma bisa beli Max 7, sekarang mulai banyak pilihan lain yang akan mungkin diuntungkan oleh regulasi Donald Trump. Lanjut ke Asia, Bapak Ibu. Eh, kita semua sudah, saya yakin sudah tahu kalau Donald Trump menang itu nggak baik buat emerging market. Karena satu, nggak usah jelasin apa-apa deh, nggak usah bilang dia mau trade itu apa. Satu, dengan Trump naik aja dolar kuat. Dolar kuat aja udah langsung currency yang lain melemah. Dan emerging market itu ya pasti selalu melemah gitu ya. Kalau dolar lagi kuat biasanya. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah forward price to earnings ratio. Yang titik ini adalah yang paling atas, artinya selama 5 tahun terakhir pernah di titik ini titik paling bawah. Untuk Korea ini sekarang rata-rata 5 tahun di 12,71 kali, yang best-nya atau sekarang belum berestimate ya, untuk setahun ke depan itu di 10,09. Jadi bisa dibilang interpretasinya Korea sekarang P/E ratio-nya lebih murah daripada rata-rata 5 tahunnya. Yang lebih tinggi itu cuma Taiwan, jelas karena TSMC. TSMC itu ya produsennya Nvidia gitu ya. Jadi Nvidia naik ya TSMC bisa naikin harga juga tinggi dan nggak banyak saingan dia. China, China ini Bapak Ibu lihat loh, kok China bisa lebih mahal dari rata-rata 5 tahun? Ya jelas karena 5 tahun ini ancur-ancuran Bapak Ibu, babak belur berdarah-darah gitu ya. Jadi dengan kenaikan rebound yang sekarang ini dia jadi kayak lebih mahal seolah-olah. Tapi apakah dia sudah mahal? Ya 5 tahun terakhir dia pernah maksimal cuma 20. Kalau Bapak Ibu tarik 10 tahun terakhir, ini bisa lebih tinggi lagi. Ya, karena saham teknologi China juga pernah naiknya luar biasa tinggi. Ya. Kemudian Hong Kong ini juga masih di bawah. Kemudian di sini ada juga India. India juga udah lebih rendah atau lebih murah dari rata-rata 5 tahun terakhir. Ini market yang very hot. Bapak Ibu bisa lihat maksimumnya ini pernah hampir 30 P/E ratio-nya. Rendah-rendahnya itu ya 12,5-an, 11 gitu ya. Tapi kita tahu juga India lagi terkoreksi belakangan karena GDP growth-nya ternyata turun, laporan keuangan perusahaan ternyata nggak sebaik itu. Nah, tetapi satu yang saya ingin tekankan Bapak Ibu, mau gimana pun itu, kelihatannya semua uang yang dulunya masuk ke China, itu sekarang ke depannya nggak akan bisa lagi. Dari 100% yang 10-20 tahun lalu semua mau masuk China, sekarang yang mau masuk mungkin tinggal 50%, maksimal mungkin tinggal 70%. Sudah banyak orang-orang yang mungkin berpikir China is not investable. Jadi larinya kemana? Ya ke India, gitu ya. Nvidia itu invest heavily di situ. JP Morgan juga punya puluhan ribu karyawan di India dan banyak sekali US companies yang bangun di India. Jadi apa yang terjadi di India sekarang memang dia sedang melemah. Tetapi apakah artinya ini game over bagi India? Menurut saya tidak. Karena jangan lupa India itu orangnya sama kayak Indonesia, konsumtif. Orang yang banyak dan konsumtif. Ya jadi mau gimana pun orang masuk ke India pasti mau mencari ya konsumer itulah, mau cari daya beli yang kuat itu juga. Ya cuman untuk sementara India juga nggak luput dari pelemahan daripada ekonomi global ya Bapak Ibu ya. Dan untungnya biasanya kalau lagi gini-gini Indonesia itu atau emerging market lain tuh inflasinya lagi tinggi. Untungnya kita enggak. Karena di India itu memang dia lagi punya masalah inflasi. Jadi daya belinya tuh juga lagi kena juga bisa dibilang. Ya. Tapi kalau prospek India itu kelihatannya belum ada yang bisa menggantikan.
Dan semua uang yang masuk ke India itu nggak mungkin tiba-tiba masuk ke China, Bapak Ibu. Karena kita tahu Xi Jinping itu pahamnya sosialis/komunis. Jadi dia mau kembali ke zaman Mao Zedong. Dulu Deng Xiaoping dia mungkin lebih buka, walaupun nggak 100% buka. Xi Jinping ini mau jadi tanda kutip ya totalitarianisme lagi. Jadi dia mau jadi orang yang ya tanda kutip berkuasa untuk waktu yang sangat lama lagi, sama kayak Putin juga gitu ya. Dan ini biasanya Western countries investor namanya paham kapitalis nggak suka nih yang beginian karena nggak bisa make money. Kalau semua dikuasai pemerintah, semua diatur pemerintah, yang nggak bisa make money gitu ya. Nah, kita lanjut lagi di sini. Mungkin ini saya skip aja karena pretty much sebenarnya cuma mau kasih tahu bahwa kira-kira performanya gimana sih dibanding dengan indeks MSCI Asia Pacific excluding Japan. Ini adalah negara-negara ini, dan Korea paling nggak bagus di 2024. Kita tahu karena ada kejadian politik ya. Taiwan bagus banget tadi saya katakan TSMC, tapi mulai 2025 kelihatan mulai agak slowing. Hong Kong yang masih underperform. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke IHSG, Bapak Ibu. IHSG ini lagi bisa dibilang lumayan babak belur juga kita dalam beberapa minggu terakhir. Karena kalau kita perhatikan, saya bagi ke dalam dua grup besar. Saya sebutnya old heroes sama new heroes. Old heroes itu ya ada banking, ada bank BCA, ada Mandiri, BNI, BRI, Astra, Telkom, dulunya Unilever, HM Sampurna, dan kawan-kawan. Yang sebelah kanan, yang new heroes, itu ada saham-saham Kongo. Sahamnya kebanyakan Pak Prayogo Pangestu, ya. Brand, PPIA, ya, BRPT, dan kawan-kawan. Nah, yang terjadi ketika asing keluar biasanya, yang old heroes-nya itu turun, karena asing banyak kan masuk ke sini. Tapi yang new heroes, saham-saham Kongo ini tetap tinggi. Nah, yang terjadi sekarang, ini dua-duanya turun. Jadi yang bankingnya dan kawan-kawan itu semua keluar karena asingnya keluar. Yang saham-saham Kongo juga turun karena nggak jadi masuk indeks MSCI. Jadi indeks MSCI itu Bapak Ibu kenapa penting? Karena investor asing, porto Indonesia, equity Indonesia di global portfolio, setahu saya itu cuma 1% atau bahkan lebih rendah dari 1%. Jadi orang nggak akan spend time untuk ngelakuin analisa dengan detail, oh ini perusahaannya apa aja. Pokoknya dia beli aja indeksnya. MSCI Indonesia ada apa, udah saya beli itu. Saya nggak mau pusing. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya tiba-tiba tadi di expect dia masuk ke indeks, berarti ada flow dari asing, passive fund gitu pada masuk. Tiba-tiba nggak ada, ya itulah yang terjadi. Sahamnya jadi tiap hari auto reject bawah. Gitu ya. Karena apa yang diekspektasikan ternyata tidak terjadi. Nah, ini yang membuat IHSG itu jadi ambrol. Udah nggak ada yang, tanda kutip, tidak ada yang bisa menahan penurunan ini. Pertanyaannya, apakah IHSG murah? Murah, murah sekali. Dan secara teknikal 6.500 ini support kuat harusnya. Dan bisa dibilang ini udah secara valuasi juga banyak banget saham yang udah mulai murah. Walaupun kita harus ingat juga ada dua hal. Nah, ini sebelumnya saya jelaskan dulu chart ini. Di 2023, Bapak Ibu, ini adalah korelasi terhadap pergerakan sektor terhadap flow-nya asing. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di yang warna orange ini 2023 tidak terlalu banyak digerakkan oleh asing. Tapi di 2024 ini semua panahnya ke kanan bulatnya. Artinya apa? Korelasinya makin positif. Jadi kalau asing keluar dia turun, asing masuk dia naik. Dan jelas korelasi hampir di sini 0,9, hampir sempurna korelasi itu adalah financials. Isinya banyak kan pasti banking. Ya. Nah, ya dari sini kita bisa lihat ibaratnya kita jalan-jalan keluar, itu hujannya lagi deras sekali. Hujan lagi deras sekali di luar gitu ya, karena asingnya lagi situasinya nggak oke, lagi risk off, keluar dari emerging market, dan ditambah lagi di dalam negerinya saham yang tadi menahan IHSG itu juga lagi pada turun. Jadi bisa dibilang ini kayak nggak ada yang nahan lah, ambrol gitu. Nah, pertanyaannya kita akan bisa tembus nggak di bawah 6,5, lanjut 6,3, lanjut 6,2, lanjut 6.000 gitu ya. Ya kita nggak tahu Bapak Ibu. Tapi satu yang saya bisa katakan, penurunan ini bisa dibilang sudah cukup dalam. Pertanyaannya, apakah kita habiskan peluru kita sekarang? Saya rasa jangan juga, karena hujannya masih deras yang global.
Dari domestik juga masih ada beberapa overhang yang membuat investor asing dan investor institusi mungkin berpikir nih beberapa hal ya. Salah satunya mungkin dari yang saya dengar adalah soal Danantara. Danantara ini kelihatan investor mau tunggu dulu, kira-kira jelasnya seperti apa. Karena banyak info beredar, oh Danantara itu reportnya langsung ke presiden, bukan ke Menteri Keuangan, gitu ya. Jadi artinya ya nanti harus tanda kutip akan nurut dengan presiden. Dan Danantara itu isinya adalah BUMN yang paling besar dan paling profit. Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Telkom, ada eh, kalau nggak salah Pegas juga ya, ada MIN ya di situ, MIN ID itu holding pertambangan eh, pemerintah, ada PLN dan Pertamina. Nah, jadi ini eh, kalau dari investor asing dari yang saya dengar itu lagi mau ditunggu itu masalah governance-nya. Siapa yang mengatur remnya di mana, siapa yang boleh ngaudit dan kawan-kawan decision making-nya seperti apa. Jadi soal governance buat mereka itu sangat penting, Bapak Ibu. Nah, ini yang kelihatannya membuat investor asing ini sedang lagi risk off dulu dan pegang cash mau lihat dulu. Tapi kalau dilihat dari valuasi, banyak saham yang sebenarnya sudah murah. Bapak Ibu lihat saham telekomunikasi itu luar biasa turunnya. Indosat kemarin turunnya banyak banget, hari ini juga masih banyak karena miss profit. Sebenarnya missnya jauh enggak juga sih. Tapi Telkom itu turunnya dalam sekali ya. Telkom itu setahun terakhir mungkin 30% kali ada ya, Bapak Ibu. Nah, Telkom itu juga kalau Bapak Ibu cek harganya sudah lebih murah daripada masa COVID yang paling murah. Jadi masa COVID paling murah berapa? Telkom itu udah lebih murah dari masa COVID yang paling murah. Jadi ya mungkin yang lain kena juga. Dan kita tahu Excel dan Trend juga lagi merger. Nah, ini akan kita lihat nanti pemetaannya yang baru seperti apa. Tapi kesimpulannya Bapak Ibu, IHSG ini sebenarnya banyak sekali opportunity. Tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin expect cuman time frame 3 bulan 6 bulan ya mungkin kurang tepat ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang time frame lebih panjang sebenarnya banyak opportunity yang bisa kita capture. Nah, kita lihat juga ini adalah foreign ownership di big banks. BBCA 85%, Mandiri 70%, BRI sekarang turun jadi 66%, setahun 2 tahun terakhir turunnya dalam, banyak. Dan BBNI ini ya karena mau ganti CEO juga setahu saya dan memang lagi banyak permasalahan. Kita tahu Bank BRI ini yang paling banyak serve lower segment. Dan lower segment ini ya tadi daya beli kurang, lagi banyak challenge ya. Jadi ya pasti BBRI ini kena. Bank Mandiri juga BNI juga agak turun tapi nggak banyak. Nah, kesimpulannya apa Bapak Ibu? Jangan heran makanya Bank BCA itu di tahun ini itu asing keluar banyak, paling banyak dari BCA secara nominal triliunnya. Kenapa? Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Karena 85% dari saham floating BCA itu 85%-nya itu dikuasai oleh asing. Jadi kalau asingnya lagi keluar ya semua pasti keluar. Gitu ya. Nah, pertanyaannya apa yang salah dengan BCA? Laba bersih naiknya hampir 13% di tahun 2024. Teman-temannya yang lain itu cuma 1, 2, atau 3%. Beda jauh gitu kan. Nah, tapi kenapa kok BCA dijual juga? Satu, karena asing lagi risk off, perlu likuiditas, pasti dijual yang posisinya paling banyak dan paling liquid. Dan salah satu adalah BCA. Gitu ya. Dan BCA memang konservatif Bapak Ibu. Di tahun 2025, manajemen BCA juga tidak memberikan janji-janji yang sangat tinggi sehingga membuat investor itu tanda kutip sangat sangat apa ya sangat pengen banget beli BCA enggak ya kita realistis aja apa yang ada itu dijabarkan oleh manajemen kami sehingga ya ya mungkin ada beberapa asing yang melihat oke kalau gitu kita wait and see dulu tetapi itulah yang BCA lakukan apa adanya aja gitu ya tidak di tanda kutip tidak di nggak dipoles-poles lah tanda kutip ya Bapak Ibu ya. Nah tapi itu ya kita bisa lihat di Januari keluarnya banyak Februari udah mengecil ya Februari keluar paling banyak dari Mandiri. Mandiri kemarin keluar laporan keuangan. Tapi ya memang Mandiri kita harus ingat juga naiknya paling banyak di antara semua big banks. Jadi menurut saya wajar ya kalau Mandiri itu turunnya cukup banyak karena memang kenaikan harga sahamnya itu juga paling besar di antara 4 bank besar gitu ya. Kira-kira demikian Bapak Ibu yang saya bisa jabarkan. Terima kasih Bapak Ibu. Izinkan saya meng-highlight 3 poin dari pemaparan House View periode ini. Yang pertama, dari sisi global, ekonomi Amerika Serikat tetap solid, tetapi inflasi
bisa menjadi tantangan. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat unggul dibanding negara maju lainnya dan diperkirakan tetap solid ke depannya seiring dengan kebijakan pro-growth Presiden Trump. Namun, kebijakan tarifnya dapat mendorong inflasi, membatasi ruang pemangkasan suku bunga The Fed, dan mempertahankan USD tetap kuat. Yang kedua, China menghadapi tantangan dalam konsumsi domestik. Meski data ekonomi terbaru menunjukkan angka yang solid, konsumsi yang terus melemah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi China ke depannya, terutama jika tarif tambahan dari Amerika Serikat betul-betul diterapkan. Dan dari sisi domestik, Indonesia berada di tengah tantangan dan harapan baru. Ekonomi Indonesia mengalami pelemahan, didorong oleh melambatnya konsumsi dan juga kenaikan angka PHK. Namun, ada harapan dari wacana kenaikan upah dan juga kebijakan populis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Baik, Bapak Ibu selanjutnya juga dapat terus mengikuti webinar BCA House View setiap bulannya untuk selalu mendapatkan informasi terupdate tentang kondisi ekonomi global maupun domestik. Bapak Ibu juga dapat menghubungi Relationship Manager maupun membuka aplikasi My BCA untuk menerima materi publikasi dan undangan webinar. Semoga BCA House View ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dalam menerapkan strategi investasi. Apabila Bapak dan Ibu ingin berinvestasi reksadana dan obligasi pasar perdana maupun pasar sekunder, Bapak Ibu dapat menggunakan aplikasi My BCA melalui fitur Welma. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Richie Norbertandia CFA, selaku Vice President Wealth Management BCA, dan kepada seluruh nasabah BCA yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam webinar hari ini. Demikian kami sampaikan, semoga acara hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya Syahna selaku moderator, mohon pamit undur diri. Selamat sore, stay safe, stay healthy untuk Bapak Ibu semua.